Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hidayatul Nurul Anissa dengan NIM 2412111148. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit yang aku ketahui dan yang aku dapat dari pembelajaran tentang komunikasi politik. Nah, dari video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi politik di semester 4 ini. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi. Nah, komunikasi politik sendiri bukan hanya sekedar tentang bagaimana pesan itu disampaikan kepada masyarakat, akan tetapi bagaimana kebijakan dan kepentingan politik itu disampaikan kepada masyarakat, dan bagaimana masyarakat mengkomunikasikan aspirasi-aspirasi mereka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di ruang publik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, maupun kekuasaan kepada masyarakat untuk mempengaruhi dari sikap, perilaku, serta pengambilan keputusan politik ke depannya. Nah, hubungan komunikasi dan politik sangat erat. Menurut Lucian P. dan Kellner, tanpa komunikasi tidak akan ada politik. Hal ini karena komunikasi memungkinkan aspirasi dapat disatukan dan menjadi suatu tindakan. Nah, untuk definisi komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu communico yang berarti membagi, dan komunis yang berarti membangun kebersamaan. Nah, ada beberapa ahli yang menjelaskan terkait komunikasi menurut pandangan mereka, yaitu antara lain ada Aristoteles yang mengatakan komunikasi sebagai proses siapa mengatakan kepada siapa, dan ada juga Harold Laswell yang mengembangkan model komunikasi terkenal, yaitu seperti yang kita ketahui, ada who say what, with which channel, to whom, with what effect. Jadi siapa mengatakan apa, di channel apa, kepada siapa, dengan efek apa. Selanjutnya untuk materi 7 unsur utama komunikasi. Nah, di komunikasi itu punya beberapa unsur utama. Di antaranya itu ada yang pertama sumber utama, yaitu komunikator. Nah, komunikator ini adalah pihak utama yang mengirimkan pesan. Nah, yang kedua ada media. Media itu ada saluran penyampaian, bisa TV, bisa internet, bisa surat kabar, bisa sosial media. Nah, yang ketiga ada efek. Nah, dalam komunikasi itu harus memberikan efek perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku setelah menerima pesan dari komunikator. Nah, selanjutnya ada lingkungan, yaitu faktor fisik, sosial, budaya, waktu yang mempengaruhi interaksi. Lalu ada pesan, yang ini juga salah satu faktor atau unsur utama yang paling penting, karena dalam komunikasi pasti dan wajib ada pesan. Pesan itu substansi atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada penerima. Nah, selanjutnya ada penerima pesan, yaitu khalayak atau pihak yang menerima pesan politik tersebut. Bisa mungkin masyarakat, bisa anggota partai politik, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu respon atau reaksi penerima yang kembali kepada komunikator. Jadi setelah komunikator memberikan pesan kepada penerima, pesan tersebut
diberikan feedback oleh penerima kembali kepada komunikator. Nah, lalu ada dimensi komunikasi. Nah, dimensi komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama ada proses dinamis dan simbolik, yaitu komunikasi itu bukan hal yang statis. Komunikasi merupakan proses aksi dan interaksi dinamis yang terus berlangsung dan berulang. Manusia sebagai makhluk rasional, makhluk sosial menggunakan instrumen seperti bahasa, gestur tubuh, dan simbol untuk menyampaikan sebuah makna. Yang kedua ada sistemik dan multidimensi, yaitu sistem terpadu di mana semua unsur saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan. Mencakup multidimensi interaksi, yaitu isi pesan, informasi yang faktual, sekaligus hubungan psikologis antar pelaku komunikasi yang terlibat. Nah, selanjutnya ada fungsi umum komunikasi. Nah, fungsi-fungsi komunikasi antara lain tuh ada memberikan informasi dan edukasi yang mendidik masyarakat guna meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan publik tentang politik. Terus ada opini publik, yaitu untuk menghibur sekaligus memfasilitasi publik menyampaikan pesan dan kesan, kritik dan saran kepada pemerintah. Nah, selanjutnya ada partisipasi sosial, yaitu mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap agenda untuk mendukung pembangunan dan perubahan sosial menuju arah yang positif. Selanjutnya ada persepsi dan definisi politik. Nah, karena politik itu sering dianggap negatif, karena politik itu kerap dipandang negatif sebagai ajang perebutan kekuasaan, padahal esensinya politik adalah mekanisme leluhur untuk mengatur kehidupan bersama demi memajukan kepentingan umum. Beberapa ahli memberikan definisi menurut mereka, antara lain ada Harold Laswell, yaitu dia berpendapat bahwa politik adalah persoalan krusial tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan Eric Lowe menekankan bahwa politik berkaitan erat dengan kekuasaan, penyusunan kebijakan, dan alokasi sumber daya. Nah, dimensi-dimensi utama dari ilmu politik sendiri tuh ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada kelembagaan yang berfokus mendalam pada struktur negara, sistem tata letak, dan institusi pemerintahan itu sendiri. Yang kedua ada kekuasaan, yaitu menganalisis dan membahas bagaimana sebuah kekuasaan dapat diperoleh serta dijalankan. Nah, kemudian ada kebijakan publik yang mengkaji proses dan pengambilan keputusan krusial demi kesejahteraan masyarakat luas. Nah, ada pula karakteristik komunikasi politik yang hakikatnya bertujuan utama mendukung terbentuknya sistem politik yang demokratis, yang antara lain sebuah siklus dinamis yang melibatkan pemimpin, saluran media, dan publik secara interaktif, yang lalu sangat bergantung dan dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi serta internet, juga bersifat sangat global di mana arus informasi dengan mudah menembus batas-batas geografis negara, lalu memiliki kekuatan besar yang dapat digunakan untuk konstruksi positif maupun sebaliknya. Kemudian ada saluran dan instrumen politik,
Yang pertama ada pesan, yaitu bentuk informasi atau muatan ideologi yang disalurkan. Pesan memiliki beragam manifestasi baik secara lisan, tertulis maupun simbolik visual. Contohnya ada beberapa, yaitu pidato tokoh dan kampanye iklan, narasi atau framing berita di media, simbol atau warna identitas partai, serta retorika dan bahasa tubuh dari komunikator. Yang kedua ada media politik. Media politik atau kendaraan perantara yang mendistribusikan pesan dari elit atau partai kepada audiens target, yaitu bisa masyarakat, bisa media massa, bisa wartawan. Nah, contohnya tuh ada media massa. Nah, jadi perantaranya lewat surat kabar, televisi, portal berita internet, dan radio. Juga ada yang media luar ruang, itu ada spanduk, baliho, pamflet, dan juga mungkin ada poster. Nah, untuk yang institusional itu ada organisasi sosial kemasyarakat dan internal partai politik. Jadi internal partai dan organisasi sosial kemasyarakatan turun langsung untuk mendistribusikan pesan dari elit pemerintah atau partai kepada audiens target, yaitu masyarakat. Nah, sasaran dan efeknya. Sasarannya yang pasti adalah masyarakat sebagai fokus utamanya, yang memiliki kapasitas strategis sebagai pemilih langsung dalam sistem demokrasi. Berarti untuk masyarakat yang sudah legal berusia 18 tahun atau 17 tahun ke atas. Goal akhirnya atau tujuan akhirnya itu terwujudnya masyarakat madani yang tanggap dan mampu menggunakan hak pilihnya secara independen, sadar, dan bijaksana. Kemudian ada fungsi spesifik komunikasi politik, antara lain untuk sosialisasi kebijakan, yaitu memberikan informasi dan mensosialisasikan aturan serta program kerja pemerintah kepada masyarakat. Lalu ada partisipasi politik, di mana ia mendorong dan merangsang keterlibatan masyarakat untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya bisa pemilu atau pilkada. Lalu ada fungsi pengawas, yaitu bertindak sebagai watchdog untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Kemudian ada edukasi demokrasi, di mana di situ tujuannya untuk mendidik masyarakat mengenai sistem demokrasi serta tahapan krusial dalam pemilu sendiri. Lalu ada opini publik, di mana itu menjadi wadah untuk pembentukan opini publik yang berasal dari aspirasi akar rumput atau masyarakat. Kemudian ada integrasi nasional yang bertujuan untuk memperkuat ikatan kesatuan bangsa dan mendorong reformasi serta perbaikan sosial.